Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Haid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat di pagi hari yang penuh berkah di hari Jumat ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, marilah kita selalu meningkatkan iman, selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mengerjakan perintah-perintahnya, memperbanyak amal soleh, kemudian kita meninggalkan apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa di antara kekasih Allah, Khalilullah, adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita tahu bahwa beliau adalah imam, adalah suri tauladan yang baik, taat kepada Allah dan bersih dari kesyirikan. Namun coba kita lihat bagaimanakah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia masih khawatir akan terjerumus dalam syirik. Lantas apakah kita sebagai manusia biasa, pantaskah kita merasa aman dari kesyirikan? Nabi Ibrahim Al-Khalil pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku, anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala sonam. Dalam surah Ibrahim ayat 35. Ma'asyiral muslimin, mengenai sonam dan wasan,
Sonam adalah patung yang dipahat dalam bentuk manusia. Sedangkan ada istilah lain, yaitu wasan, yang berarti sesuatu yang dipahat dalam bentuk selain manusia. Demikianlah disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Mujahid. Namun yang jelas, sonam adalah sesuatu yang berbentuk gambar atau patung, sedangkan wasan tidak berbentuk seperti itu. Contohnya adalah batu atau bangunan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya? Doa Ibrahim adalah supaya Allah Azza wa Jalla menjauhkan dirinya dan keturunannya dari peribadahan kepada berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkan pada Ibrahim dengan keturunannya yang menjadi nabi, dan mereka dijauhkan oleh Allah dari peribadahan kepada berhala. Kenapa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam meminta seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakan manusia telah gampang terfitnah pada penyembahan kepada berhala. Sebagaimana kita dapat melihatnya dalam ayat, Rabbi inna hunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Surah Ibrahim ayat 36. Dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat, beliau Nabi Ibrahim khawatir umatnya menyembah berhala, dan ia pun berdoa kepada Allah supaya dirinya dan keturunannya diselamatkan dari peribadahan tersebut. Jika Ibrahim demikian adanya, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad At-Tamimi rahimahullah pernah berkata, jika Nabi Ibrahim saja demikian adanya, sampai meminta pada Allah agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala, maka bagaimana pendapat kalian dengan yang lainnya? Tentu mereka semuanya, kita semuanya lebih pantas banyak memohon doa seperti tersebut. Sebagaimana Ibrahim At-Tamimi berkata, siapa lagi yang merasa aman dari musibah kesyirikan selain Ibrahim? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Hal ini masyarul muslimin membuat kita mesti khawatir pada kesyirikan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Apa katanya? Bahwasanya kesyirikan tidak mungkin terjadi pada umat ini. Jika mereka merasa aman dari syirik, tidak khawatir sama sekali, maka merekalah yang bisa terjerumus dalam syirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon, aku meminta padamu agar dilindungi dari perbuatan syirik yang ku ketahui, dan aku memohon meminta ampun padamu ya Allah dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Disebutkan di dalam Musnad Abu Ya'la. Masyarul muslimin, apa yang disebut berhala? Berhala yaitu semua sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Patung, batu, gunung, pohon, hewan, manusia baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, nabi, malaikat, bulan, bintang, semuanya adalah berhala-berhala. Kaum muslimin, di antara amalan tauhid saat sekarang ini adalah berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan berkurban bagi yang melakukan, selain bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, dengan berkurban akan membersihkan harta-hartanya
mensucikan harta-harta yang telah dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, sebagai cermin ketaatan dan kepatuhan, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Supaya apa? Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah pada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah, berislamlah kamu kepada Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, kepada orang-orang yang patuh kepada Allah, dalam surah Al-Hajj ayat 34. Kemudian yang keempat, sebagai saksi amal ketika saat hari akhir nanti, hewan yang kita kurbankan kaum muslimin juga akan menjadi saksi atas amal yang kita perbuat. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada amalan yang dikerjakan manusia, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jal sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, dengan berkurban kita membantu sesama. Kita bisa memupuk rasa solidaritas kita terhadap saudara kita sesama muslim dari seluruh kalangan, yakni dari yang mampu hingga yang fakir miskin. Kaum muslimin, mari kita memperbanyak berzikir dan bertakbir sampai selesai hari tasyrik nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat," yang artinya, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Surah Al-Baqarah ayat 203. Dengan bertakbir setiap ba'da solat fardu sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah nanti atau selama hari tasyrik. Berzikir ketika melempar jumrah bagi jamaah haji, dan berzikir secara mutlak, yaitu memperbanyak zikir. Kaum muslimin, mulai dari hari Arafah kemarin sampai selesainya hari tasyrik nanti adalah hari dikabulkan doa-doa kita. Maka kita memperbanyak doa sapu jagat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jaga kami, pelihara kami dari siksa neraka. Di dalam doa telah terkumpul kebaikan seluruhnya di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, kebaikan di akhirat adalah surga. Kemudian Sufyan As-Tsauri mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu, rezeki yang halal, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Dan doa juga termasuk zikir. Bahkan doa termasuk zikir yang paling utama, yang paling afdol. Doa hari tersebut
tidak akan ditolak, pasti terkabul. Maka segeralah berdoa dengan berharap padanya. Demikianlah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita iman dan selamat dari kesyirikan, mengikhlaskan segala amalan kita kepada Allah, serta kita khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung hari ini terkumpul dua hari raya, yaitu Idul Adha dan hari Jumat. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia bertanya pada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua Id, yakni Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Ia jawab. Zaid menjawab, iya. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang Nabi lakukan waktu itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Maka kaum muslimin yang tidak sholat Jumat nanti, maka tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Kemudian kaum muslimin, sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, barang siapa yang mampu tapi enggan untuk pergi haji, maka matinya, meninggalnya nanti seperti Yahudi dan Nasrani. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk punya rumah, kita tidak diwajibkan untuk punya tanah, kita tidak diwajibkan untuk punya mobil, punya ruko, tapi Allah wajibkan haji bagi kita jika kita mampu. Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat, kenapa engkau tidak pergi haji sedangkan harta engkau ada? Maka marilah kita niatkan dari sekarang untuk pergi haji. Yang punya harta langsung daftarkan diri, yang belum mampu maka niatkan dulu, karena tidak ada yang sia-sia dari suatu niat yang baik. Begitu juga dengan kurban. Betapa banyak kita lihat kaum muslimin ketika musim batu cincin, mereka ikut membelinya bahkan dengan harga yang fantastis. Ketika musim memakai iPhone yang mewah dan mahal, mereka pun ikut membelinya. Ketika musim bersepeda gowes, mereka pun ikut membeli sepeda yang bagus dan mahal. Tetapi ketika musim kurban, mereka enggan untuk berkurban. Mereka pura-pura tidak tahu bahwasanya mereka punya harta untuk berkurban. Yang lebih naasnya lagi, memalukannya lagi, mereka berharap mendapatkan kupon kurban agar mendapatkan daging gratis. Ada sebuah hadis yang tegas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi falah yaqrabanna musallana. Siapa saja yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, untuk tahun depan, kalau Allah kasih kita nikmat umur, berkurbanlah. Buang kata-kata tidak mampu dalam hidup kita. Usahakanlah setidaknya kita berkurban untuk sekali seumur hidup.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma rabbi ja'al hadza balada aminan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.